Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Orbit Chronic. Jadi saya di sini ingin mengomentari sebuah video dari Nusantara TV ketika menghadirkan Mbak Elsa Sharif bersama Bang Asmi Syahputra gitu ya. Mbak Elsa Sharif ini pengacaranya Rudiana, bapaknya Eki, dan Bang Elsa Sharif ini seorang ahli hukum pidana gitu ya. Nah, jadi ada momen-momen yang pengen saya komentari yang menurut pandangan orang awam ini ya menurut saya sih janggal. Oke, kita simak video selanjutnya, video selengkapnya maksud saya. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita, dan pada saat rehat tadi Bu Elsa dan Pak Asmi sudah menyampaikan beberapa pendapat. Saya akan ke Pak Asmi, tapi untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Reza tadi, Bu Elsa bagaimana? Kalau perlu saya bantu pegangkan lagi ini. 6 meternya Bu Elsa tentu berbeda dengan misalnya kalau saya ada di sana, saya bisa mengukur itu 10 meter atau 50 meter gitu kan. Kita bicara fakta, Pak Doni, bahwa jalan itu memang hanya 6 meter. Ukuran jalannya 6 meter. Memang 6 meter. Tambah sempadan 2 meter, 2 meter, jadi 10. seluruhnya Kak, Iya. 10 meter. Jadi jangan ditambah jadi 100 meter. Ini saya juga nggak tahu tiba-tiba 100 meter, 100 meter. Pertanyaannya 100 meter. Nggak, tadi saya tanya. Padahal si Aep itu nggak pernah ngomong itu. Iya. Nah, mereka ini Aep dengan mereka, Dede dengan, udah kenal mereka karena di sini tempat dia cuci kerjanya, di sini warung Madura, di sini tempat tongkrong-tongkrong Ibu Nining ini. Mereka bergaul. Jadi kalau kita kenal, nggak usah kita lihat dari jalannya aja, dari punggungnya aja, Iya, kita bisa tahu. Posturnya bisa tahu. Ya. Tapi kan terpidana di persidangan bilang tidak kenal, mengaku tidak kenal. Nah, itu kan boleh aja. Kita punya bukti. Waktu Peggy dibilang nggak kenal B, enggak ini. Waktu dia begitu dia dilepas dari perapitnya langsung, oh iya Sudirman memang teman saya. Ini sebenarnya. Ya jelas Mbak Elsa. Jadi ketika saya pun sering gitu, kalau dibilang disebutin nama, kan kadang-kadang penyebutan nama ketika masih muda atau ketika sudah nikah itu kadang-kadang berbeda kan. Misalkan si A gitu. Siapa ya, kita masih coba-coba nginget teman-teman nama. Tapi ketika dia buka masker, itu kan buka masker Mbak Elsa bilang. Kita baru ingat, oh ini ya itu memang ingatan manusia dengan nama mungkin itu lebih kurang, tapi kalau kita melihat wajahnya baru ingat, oh ini namanya si Sudirman gitu kan, bisa gitu Mbak. Jadi saya itu biasa sama orang-orang seperti itu. Ya, tadi yang saya tanyakan ke Bang Reza itu posisi berdiri Aep melihat, bukan di sini melihat kejar-kejaran gitu. Betul. Ini kan cuma di jalan yang sama kan? Di jalan yang sama, dan dia di warung Madura. Di sini mereka kejar-kejaran sampai ke sini. Di sini dipukul terus. Ya iyalah Mbak. Jadi kalau ada apa namanya opini 100 meter itu ya karena itu kejar-kejaran. Kan kejadiannya bukan di seberang jalan. Kalau di seberang jalan ya iyalah 10 meter. Kacau nih Mbak Elsa. Udah tuh balik lagi, dibawa ke sini di tempat kebun kosong. Ini berarti jauh dong Bu Elsa? Nggak jauh. Ukuran jalan memang 6 meter, tetapi 3 menit. 3 menit menurut saya ketika menggunakan kendaraan motor itu bisa jauh. Ya, kalau jalan kaki mungkin berbeda ya. Enggak, 3 menit. Oke, Pak Asmi komentar Dan kita sudah coba itu 3 menit. 3 menit pakai apa? Motor. Wah, 3 menit pakai motor. Masuk akal nggak? Saya punya Excel. Kalau Mbak Elsa nggak punya Excel biar lebih gini. Nih, saya punya Excel. Oke, saya jelaskan. Di sini konversi ya. Nomor di atas tuh konversi. Jadi saya konversi dari kilometer menjadi meter. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ini rumus pasti loh. Jadi kecepatannya saya anggap aja ini orang. Orang itu kecepatannya antara 2,5 kilometer per jam. Ini orang normal. Sampai 4 km per jam. Itu udah agak lari ya. Nah, ini jarak yang bisa ditempuh adalah 2500 meter. 2,5 km selama 60 menit. Berarti 60 menit sama dengan 2500 meter. Ya enggak? Kalau 1 menitnya ini tinggal bagi 60 berarti 42 meter per menit dia bisa menempuh. Nah, tadi Mbak Elsanya bilang 3 menit kan? 3 menit itu jadi 125 dong. Itu orang jalan kaki Mbak Elsa. Gimana kalau itu dia naik motor? Misalkan kecepatan terendah kita bawa motor, karena saya kan bukan pemain sirkus. Kalau saya nih, kalau main sirkus oke lah dia bisa diem gitu lama, tapi saya kan bukan pemain sirkus.
Jadi paling lambat tuh bisa bawa motor 5 km per jam, itu aja. Ini pun kayaknya agak susah deh, 5 km per jam tuh jalannya kayak apa gitu ya, pelan banget gitu ya, 5 km per jam. Oke, kita ubah jadi dia jadi 500 meter kan, jadi selama 60 menit dia bisa menempuh 5.000 meter, bukan 500 meter, maaf salah tadi. Jadi selama 1 menit dia bisa menempuh 83 meter. Jadi kalau dia 3 menit ya berarti kali 3 itu 250 meter. Nah sekarang coba kita pakai logika, 250 meter itu jaraknya seberapa ya? Kalau kita patokan, mungkin kayak saya orang awam ya, patokannya tiang listrik deh. Satu tiang listrik tuh jaraknya paling jauh itu 50 meter. Berarti ini ada 5 tiang listrik. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak kita bisa melihat? Satu tiang listrik antara tiang listrik satunya itu kan 50 meter nih rata-rata. Karena ini 250, berarti kan 5 tiang listrik nih. Itu dalam keadaan siang aja susah Mbak Elsa. Jadi itu kayaknya maaf ya, kurang masuk akal. Oke, kita lanjut. 3 menit pakai motor mah nggak mungkin 6 meter. Enggak, yang maksud saya bukan ininya yang melihat kejar-kejarannya Jarak 6 meter, melihatnya, ya. tapi membawa dia dari pembantaian ke diletakkannya jenazah korban itu jaraknya 3 menit. Oke, Ya. Pak Asmi, Saya berpikir begini ya, kenapa ada Pak Reja, Bu Elsa atau siapapun itu untuk mengukur kembali jarak-jarak tersebut. Kalau kita mau balik lagi, sebenarnya kan pintu masuknya perkara ini kan ada di tingkat kepolisian. Separah apa sih? Kenapa pada waktu olah TKP tidak bisa clear? Sudah direkonstruksi loh. Kalau sudah direkonstruksi, Udah kenapa ada di berkasnya. perbedaan pandangan begini? Gitu loh. Kalau dia teliti, dia jelas, dia clear, nggak ada dong kegaduhan-kegaduhan seperti ini, iya. Bu Elsa. Artinya Gitu ketika loh. ada rekonstruksi tidak mungkin ada Tidak perbedaan. mungkin dong, Di rekonstruksi tempat itu kan yang sama, benar-benar kasus yang sama. orang yang merekonstruksi itu punya kompetensi. Betul nggak? Mereka juga punya berita acara sumpahnya segala macam. Loh kok hari ini kita masih memperdebatkan jarak lagi gitu loh. Berarti bisa kita bilang titik awal penyelidikan termasuk olah Lihat momennya Mbak Elsa lucu aja deh. Lagi bingung, lagi apa, atau apa, lagi mencerna mau cari-cari jawaban gitu ya. Oke, kita anggap aja ini keterangannya Mbak Elsa gitu ya. Jadi Aib menjelaskan. Kita coba konfirmasi di apa namanya, di podcastnya Kang Deddy. Ini podcastnya Kang Deddy ketika menghadirkan Aib. Kita dengarkan keterangan Aib. Ini 3 Rudi, yang satu jadi tersangka, yang satu jadi korban, yang satu jadi saksi. Semuanya anaknya Rudi. Tiga-tiganya. Iya ya, anaknya Rudi semua. Kemarin sudah di BAP kan? Sudah menyampaikan apa yang yang didengar, apa yang dilihat ya. Yang dilihat cuman yang ngejar, tapi tidak melihat kejadian. No. Kalau dari video Kang Deddy, app-nya bilang kan cuma ngeliat ngejar, nggak lihat kejadian. Berarti dia kendaraannya kenceng gitu. Udah, bingung deh. Coba kita lanjut lagi keterangannya app. Kejadiannya tidak melihat. Anak orang Purwakarta. Aduh. Dia lama gedenya di sini, orang emang dia lama ngikut emang tadinya di sini gitu ya. Tadinya di sini. Dia jadi pulang kampung lagi. Dulu nggak sempat jadi saksi di pengadilan? Enggak. App nggak pernah jadi saksi pengadilan. Gimana ceritanya nih? Pas saya salah denger ya? Coba ulangi lagi deh. Oh, ada iklan. Sebentar dulu. Masih iklan. Oke, kita coba lagi. Oke. Itu tadi video dari videonya Kang Deddy ya, ketika menghadirkan saksi
saksi Aib gitu. Coba kita ulang lagi, kita dengarkan. Saya tidak melihat. Saya bengkel. Oh. Tuh, takut. Jadi saya. kenapa tidak jadi saksi di pengadilan Tidak dihadirkan. Cirebon? Ya tidak menjadi saksi ya di pengadilan. Ya kan tidak dihadirkan sebagai di pengadilan karena takut. Alasan keamanan. Karena rumahnya dekat. Sedangkan Aep posisinya sebagai Kerja di situ. sebagai pendatang lah ya, yang kerja di situ. Jadi di situ jelas Aib tidak pernah dihadirkan di persidangan, hanya dibacakan keterangan. Jadi aduh, oke lah, kita lanjut dengan wajahnya Mbak Elsa Sharif ini yang lagi begini. Oke. Tidak profesional. Ya, artinya kita Betul. meributkan sesuatu yang sebenarnya kunci awalnya di olah TKP kan? Ya, tidak perlu dong kita persoalkan. Itu adalah kira-kira hal yang cukup sederhana di kepolisian. Kalau itu clear, kan nggak perlu ada nih Bang Reja, Bu Elsa, atau siapapun lagi. Clear lah, berarti kan tidak clear. Masa jaksa itu lagi-lagi kan, masa jaksa. Kamu lihat dong penyidik itu berapa jaraknya, pastikan benar-benar. Mengingat apa? Perkara ini perkara pembunuhan berencana. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh Pak Rudiana pada waktu itu ada 340, berarti ada rencana, ada gerakan yang bersama, ada niat, ada kesatuan yang bersama. Iya. Berdasarkan itu tentu olah TKP harus lebih detail. Detail. Oke, tahan dulu Bapak Ibu, saya ajak Anda kita mengingat kembali Ya, kita pun sebagai masyarakat awam sekarang kan zamannya teknologi ya. Bagaimana kita bisa mencerna informasi yang masuk, itu tidak sembarangan kan informasinya, misalkan dari media-media yang memang kredibel gitu, memang dari channel-channel yang kita percaya. Jadi informasi itu kita kumpulkan, kemudian kita cerna dengan pemahaman kita masing-masing. Ya, jangan anggap juga kita terlalu bodoh-bodoh amat lah. Jadi ketika ini informasi yang datang itu justru malah, ya misalkan anggap aja pembunuhan ini yang diceritakan di 2016 dengan narasi video yang muncul sekarang menjadi sebuah berita kasus kecelakaan gitu ya. Ya itu semuanya karena informasi. Kalau memang dari pihak Eki atau Pina yang punya bukti kuat bahwa itu pembunuhan, ya bolehlah juga di media sosial gitu. Tapi di sini kan kayak Mbak Elsa ini justru menunjukkan kegagalan dia ketika debat bersama Bang siapa Asmi gitu ya. Ya, itu video-video. Jadi pada video selanjutnya kita lanjut dulu lihat review keterangan Aib pada 8 kembali disampaikan Aib di persidangan ya. Kita punya data melalui grafis berikut ini pemirsa. Ini adalah keterangan yang disampaikan Aib dalam persidangan. Posisi Aib saat Vina dan Eki meninggal, dia tidak tahu ada dugaan tindak pidana pembunuhan atau pemerkosaan. Ya, betul. Ini statement dari Aib. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 20.30 nongkrong bareng Dede ya, Bu Elsa ya, Iya. di warung kopi dan fotokopi, toko fotokopi di Jalan Perjuangan Majasem, Kesambi, Kota Cirebon. Ini ada di Ya ada di ini. Dena Wak. yang Anda Ada, buat ya. iya. Oke, berikutnya. Aib melihat satu unit Yamaha Sion warna biru telur asin. Warna biru telur asin. Kalian tahu warna biru telur asin? Oke, ini biar tahu. Jadi santai biar gak terlalu tegang ya, kita lihat warna telur asin ini. Warna telur asin kayak gini deh. Bagi yang belum makan biar lapar deh. Nah kalau motornya Eki itu ini sama nggak? Telur asin ini, motor Eki ini. Nyambung. Udah, nggak tahu deh. Oke, itu warna telur asin. Yang dikendarai satu orang laki-laki dengan menggunakan helm warna putih. Ini yang dia maksud mungkin Eki ya. Eki ya. Kemudian memakai jaket biru tua, biru muda putih bertuliskan ekstasi. Biru tua, biru muda putih. Berarti Eki nih ya, Eki pakai jaket dong. Padahal keterangan lain mengatakan kalau Eki itu nggak pakai jaket. Jaket ekstasi ini dipakai di pinggangnya Pina, diiketin gitu.
Ini yang dia maksud mungkin Eki ya. Eki ya. Ya. Kemudian memakai jaket biru tua, biru muda putih bertuliskan ecstasy. Selanjutnya, kesaksian Aep mengatakan bahwa melihat laki-laki itu berboncengan dengan satu orang perempuan, maksudnya Vina. Vina. Ya. Kemudian lewat di depan SMP 11 samping showroom mobil di Jalan Perjuangan Majasem Kesambi Kota Cirebon. Kedua orang yang dilempari itu tetap memacu kendaraannya. Confirm ya? Ya. Oke, kita lanjut. Ya, menurut saya sih agak gini rancu ini. Lanjutkan lagi, kita lanjutkan. Kesaksian Aep berikutnya di persidangan di Pengadilan Cirebon 2017. Ia melihat laki-laki itu berboncengan dengan satu orang perempuan. Oke, ini tadi ya. Maksudnya warna Dilempari. gelap itu rok pendek. Ini Vina ya. Nah, di sini kan keterangannya dilempari batu. Jadi kok bisa kejar-kejaran ya? Gimana ceritanya? Lempar batu sambil kejar-kejaran gitu. Nongkrong. Kelompok orang yang sedang nongkrong. Tadi kan jelas kan Mbak Elsa tuh bilang dikejar kan, dipukul. Sinkron, nggak sinkron ini. Almarhum. Oke, almarhum Vina yang kemudian dilempari batu oleh sekelompok orang yang sedang nongkrong. Kita lanjutkan. Ya, Aep melihat 4 laki-laki dengan 4 unit kendaraan motor mengejar satu motor merek Yamaha Sion warna biru telur asin, 2 motor yang mengejar memepet korban dari arah kanan dan kiri. Kemudian Aep dalam persidangan juga menyatakan bahwa 2 motor lain membuntuti korban dari belakang salah satu orang yang memepet korban dari arah sebelah kiri membawa balok bambu. Ya, tadi juga kalau Bu Elsa, Pak Asmi lihat. Jadi kalau saya bayangkan nih sebagai orang awam, jadi ada yang ngelemparin, ada yang ngejar, ada yang mepet dari belakang, terus yang ngejar nggak kena, dilempar. Aduh, kasus ini no. Kacau. Ahli di persidangan ya. Kemudian memukulkan ke arah pengendara satu unit motor merek Yamaha Sion warna biru telur asin. Masih ada? Oke. Kesaksian Aep lainnya adalah pengendara yang dikejar tetap memacu kendaraannya ke arah sumber dan masih dikejar oleh 4 orang itu. Tidak beberapa lama kemudian saksi bernama Dede pulang ke rumah. Iya. Tapi kan Dede 4 orang. Katanya kan kiri kanan, di belakangnya ada. Berarti udah bingung deh. Ada 3 motor sebenarnya. Tuh, sudah mencabut semua pernyataan dia. Ya, Dede itu mencabut, saya nggak tahu sebabnya apa. Dan mencabut itu tidak bisa semudah itu. Dia harus namanya diverifikasi, diaudit dulu pencabutan itu benar dan diproses hukum, dan itulah yang menjadi novum. Nggak bisa, kita tuh hukum tuh nggak bisa kayak lidah tak bertulang. Gini Mbak Elsa, jadi 8 tahun yang lalu nih menurut keterangan Dede, dia kan terintimidasi, terancam. Dia nggak berani untuk berkata terang. Kemudian ada videonya Kang Deddy. Jadi dia merasa dilindungi, sekarang merasa berani untuk menyampaikan kebenaran. Begitu Kang Deddy, Kang Deddy, Mbak Elsa. Hari ini ngomong A, hari itu ngomong B. Nah, sekarang saya beritahu ya, waktu kasusnya Peggy Setiawan, itu kan ada BAP juga. Dede di BAP, Aep di BAP di Polres Karawang. Masih ngomongnya tetap sama, dia cabutnya setelah postingan nama Kang Deddy itu. Kang Deddy Mulyadi. Iya. Artinya kan dalam kondisi dia. Jadi sebenarnya di sini kalau kita cermati, kalau saya cermati, jadi keterangan Mbak Elsa ini seperti kayak dipaksakan gitu. Jadi secara logika dari tadi dirunut kejadiannya, ada orang melempari, kemudian ada orang mengejar. Ini momen yang menurut saya agak susah dibayangkan secara logika ya. Gimana orang bisa melempari sedangkan ada orang yang ngejar? Bukannya kemungkinan besar orang yang ngejarnya juga kelempar batu gitu ya. Sedangkan dia anggap aja ini kejadiannya bener gitu. Terus ada orang ngejar, dilemparin batu. Yang lempar batu nggak mikir temannya yang kena ya. Udah deh,
Jadi itulah kejanggalan-kejanggalan dari kasus Vina Eki ini yang bisa saya komentari. Jadi kalau kalian pengen nonton video-video menarik lainnya, silahkan klik subscribe atau terus dukung channel ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam.